Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh, boleh. Saya ada tugas wawancara Pak dari program literasi Lapisan Bedas Ya. sebagai pendamping literasi Pak, Ya. sebagai guru pendamping literasi. Saya siapkan 3 pertanyaan Pak untuk Bapak jawab. Yang pertama, mulai dari riwayat pekerjaan. Sejak kapan mungkin Bapak menjadi guru dan pengalaman Bapak di SD mana saja? Pak, Terima silakan. kasih Pak Lulan. Saya di sini namanya Tafari Arif ya Pak ya. Pekerjaan saya awalnya bukan di SD Ciakar. Dulu saya begitu keluar dari SPG, kalau dulu bukan dari kuliahan, saya dulu dari SPG. Saya ikut membaktikan diri mengajar di SD Pleret selama 5 tahun, dari tahun 89 sampai 95. Kemudian di tahun 95, di awal tahun pembelajaran waktu itu saya pindah ke sini dikarenakan di sini tidak ada personil tenaga pengajar. Bukannya tidak ada satu orang dulu namanya Pak Dadang Sudrajat, dan dikepalai oleh seorang kepala sekolah di sini namanya Pak Usman Effendi. Nah, di tahun 95 begitu saya masuk di wilayah SD Ciakar, keadaan SD kalau mungkin seperti sekarang sudah bisa di video, sangat mengerikan. Di 95 itu saya bekerja sendiri, kebetulan yang namanya Pak Dadang Sudrajat waktu itu sakit. Jadi dia tidak bisa masuk hampir 2 tahun, tidak bisa masuk mengajar. Jadi saya 6 kelas waktu itu memegang oleh saya, dibantu oleh kepala sekolah. Mungkin kalau beliau tidak ada acara rapat dinas keluar. Nah, selang waktu karena keadaan yang tadi saya sendiri guru yang definitif tidak ada, saya dikasih honor dulu itu 15.000 per bulan. Di tahun 1995 saya di sini dikasih honor 15.000. Sedangkan jarak dari rumah ke sini sekitar 4 km. Saya dari Desa Cikembang, ini Desa Cihabuk masuknya. Tapi dengan demikian alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa mengabdikan diri di daerah Ciakar ini sampai saat ini. Nah, perjalanan di SD Ciakar dulu yang tadi karena satu orang, kebetulan ada saya itu sebagai bapak lah kalau bisa disebut, kakaknya bapak saya itu dia sering main ke sini. Kebetulan dulu waktu kecil beliau sering mengajarkan saya ilmu bela diri, silat dulu. Saya menawarkan, beliau itu pensiun bekerja di perkebunan, kemudian sering main ke sini. Bilang saya begini, Pak boleh nggak kalau dalam satu hari saya ingin mengembangkan ekskul di sekolah Ciakar dengan pencak silat. Alhamdulillah beliau bersedia. Nah, dalam 1 minggu itu saya ada teman bekerja yang membawa anak-anak itu pencak silat dulu. Nah, beliau bertahan 2 tahun, kebetulan punya anak, adik lah kalau saya adik ya, boleh dibilang adik. Kemudian saya ajak beliau direkrut ke sini untuk membantu dengan saya dengan gaji sama 15.000 itu dulu per bulan, tidak pas dalam tanggal 1 atau tanggal 2 ketika ada, kalau dulu kan dipungut yang namanya BP3 dari siswa. Nah, BP3 itu tidak lancar seperti bos sekarang kan, udah pasti dalam periode ini, tahap ini. Kalau dulu BP3 itu kadang dalam sebulan itu dapat, kadang enggak. Nah, gaji kita pun demikian sama. Sehingga kalau dikatakan pahit mengajar di SD Ciakar. Nah, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bekerja semampu saya dengan beliau, dengan adik saya itu yang namanya Pak Nang Asen Mulyana yang sekarang menjadi guru PAI di SD Ciakar. Terus digeluti dengan tidak henti dan tidak bosan dengan keadaan yang serba kekurangan.
Nah, kemudian kami mengalami sebuah kejadian di SD Ciakar ketika itu gempa yang ada tsunami di Aceh itu 2025. Sekolah itu luluh lantak, hancur. Kemudian saya mengajar anak-anak itu di tenda. Kalau dulu di sini pasang tenda, pasang tenda bukan di ruangan kelas karena SD hancur oleh gempa tersebut. Seiring dengan waktu dibangun sehingga menjelma SD seperti sekarang ini. Nah, di tahun 2005 alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah dipercaya menjadi guru bantu. Jadi pemberangkatan saya menjadi PNS dulu itu dari guru bantu yang dikenal dengan GB itu. Nah, di 2025 dan saya diangkat menjadi GB di tahun 2027. Alhamdulillah sampai saat ini saya mengajar di SSC Akar. Sepahit apapun kalau bilang bahasa orang tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian, bukannya senang sekarang, senang apanya, tapi alhamdulillah Allah menganugerahkan saya diangkat menjadi seorang PNS. Demikian Pak Arulan. Baik Pak, tadinya ini sebetulnya satu pertanyaan, tapi ada pertanyaan kedua yang memang sedikit sudah terjawab. Oh iya, iya. Tapi di garis bawahi tadi Pak, Iya. ada mengerikan. Nah, saya lebih tertarik ke mengerikannya. Iya. Jadi begini Pak, Bapak dulu ketika ke Ciakar tahun 95, hal yang paling mengerikan itu apa sampai saat inilah, sampai tahun sekarang? Karena kan saya di sini baru 2 tahun Pak. Iya. Saya ketahui Bapak adalah guru paling lama di sini. Jadi yang terkesan sangat mengerikannya itu apa gitu Pak di Ciakar? Kan kalau bicara mengerikan bukan apa-apa. Yang pertama kultur masyarakat, kalau dibanding dengan sekarang jauh 180 derajat perbedaannya. Sehingga sekolah yang namanya SD Ciakar dulu itu disebutnya sekolah terpencil. SD kecil dan terpencil dengan kultur masyarakat yang notabene masih non pendidikan masyarakatnya. Jadi belum paham apa itu sebetulnya kegunaan dan keuntungan pendidikan bagi mereka. Yang tahu mereka kan di sini kehidupan hanya menggunakan otot, bukan menggunakan pemikiran-pemikiran yang kayak sekarang. Nah, yang mengerikan itu bagaimana kita mengajar 6 kelas oleh sendiri. Dengan jumlah siswa walaupun hanya sebatas 100 siswa tetap rombel 6. Betul. Nah, yang mengerikan saya kan kalau dulu di Pleret saya 5 tahun gurunya pas ada pool, kemudian ruangannya ada pas. Datang ke sini dulu saya pertama kali ke sini hanya 3 rombel kelas itu. Jadi 3 ruangan, belum seperti kayak sekarang 5 ruangan. Baru 3. Makanya saya dulu walaupun saya belum mengikuti kuliah, saya sudah menggunakan kelas rangkap dulu. Jadi satu kelas saya bagi 2 rombel dalam satu ruangan itu. Jadi kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4. Nah, yang mengerikan itu ketika kita mengajar menghadapi siswa sekian banyak dengan rombel 6 rombel, dari mana kita awal mau mengajar? Kemudian dengan fasilitas dan keadaan yang serba kekurangan, menghadapi orang tua siswa yang belum paham tentang pendidikan, bagaimana cara kita memotivasi siswa orang tua sehingga mereka sadar akan pentingnya pendidikan. Itu yang dikatakan ngeri oleh saya. Gitu. Tapi Pan, pertanyaan selanjutnya Pak. Hari ini SD Ciakar kan terkenal juga dengan banyak guru. Banyak guru. Berarti jumlah guru ada 11 dengan operator 11. Otomatis kan banyak orang di sana. Tapi memang kan saya dulunya orang luar. Baru di sini hanya 2 tahun. Nah, SDN Ciakar dari dulu sampai sekarang dikenal orang gitu, diketahui orang justru SD yang paling kondusif gitu Pak. Antara tenaga pendidik yang satu dengan yang lainnya, kekeluargaannya katanya bagus dan bukan katanya lagi karena saya sudah ada di sini mengalami memang betul. Kondusif, betah bekerja begitu. Nah, itu Pak sebagai Bapak guru mungkin yang memberi warna di Ciakar.
bagaimana bisa menciptakan suasana Kondusif kerja, tersebut. lingkungan kerja yang kondusif tersebut. kondusif sampai dikenal bahkan bukan dari pengawas kita Kertasari, pengawas luar pun Iya, bahkan iya. mengetahui itu Pak. Baik, kalau yang dikatakan kondusif, emang ketika saya memiliki sebuah prinsip dan itu alhamdulillah sampai saat ini masih diterapkan. Saya menganggap bahwa sekolah merupakan lingkungan keluarga yang kedua, di mana bukan berarti antara guru dengan yang satu atau dengan pimpinan dengan kepala sekolah tidak ada sekatan. Tetap yang namanya sekatan itu pasti ada, Ya. tapi itu tidak dijadikan utama. Yang penting ketika kita masuk di ruang lingkup SD Ciakar, kita adalah saudara. Tidak lagi oh ini orang mana, oh ini guru dari mana, tidak. Ketika sudah masuk, mau kaya mau miskin, status beliau dari rumahnya itu tidak dibawa ke sekolah. Yang dibawa dari rumah ke sini datang ke sekolah, statusnya satu, kita saudara dan kita satu tujuan untuk mencerdaskan peserta didik. Jadi itu yang menjadikan landasan kenapa di Ciakar kondusif, karena kita dianggap adalah ini saudara, bukan dengan orang lain, bukan dengan apa, kalau di pekerjaan yang lain kan satu sama lain saling sikut menyikut. Kalau di sini nggak ada. Silahkan untuk mengembangkan diri masing-masing, silahkan memberikan kebebasan cara mengajar juga, silahkan, tidak ada saling gap dan sebagainya. Itu yang menjadi dasarnya gitu. Baik Pak, berarti memang keunggulan SD Ciakar salah satunya ada di sana. Iya. Mohon izin Pak, ini Ya. hasil wawancara saya upload. Ya, boleh. Semoga banyak yang melihat. Amin. Semoga banyak juga yang mencontoh yang Amin. baiknya di sini. Amin. Karena saya dengar tidak semua SD itu sekondusif ini. Alhamdulillah kalau sudah demikian. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak. Wawancara mungkin Pak selesai. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.